angka nomor 20. Sebuah benda dengan kecepatan awal 5 meter per sekon mempunyai percepatan konstan 2 meter per sekon. Ketika kelajuannya 15 meter per sekon, yang ditanya berapa jauhkah jarak yang telah ditempuhnya? Baiklah, saya akan menjawab soal nomor 20 halaman 48. Dari ilustrasi soal yang dibacakan tadi, maka dapat kita ketahui V0-nya bernilai 5 meter per sekon, memiliki percepatan A sama dengan 2 meter per sekon. Nah, percepatan konstan atau Vt yaitu 15 meter per sekon. Yang ditanya adalah jarak yaitu X. Untuk menjawab soal ini, maka dapat kita gunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali X. Kita masukin angka-angkanya. Vt kuadrat itu yaitu 15 kuadrat sama dengan V0 kuadrat yaitu 5 kuadrat ditambah 2, percepatannya 2 dikali X. Maka 15 kuadrat itu adalah 225 sama dengan 25 ditambah 4X. Ini pindah ke sini, maka 225 dikurang 25 sama dengan 4X. Maka 200 sama dengan 4X. Untuk cari X, maka 200 dibagi 4 sama dengan 50. Jadi jaraknya adalah 50 meter. Soal halaman 49 nomor 35. Posisi partikel terhadap waktu diberikan oleh dapat dilihat pada tabel berikut. Maka, petakanlah terhadap T dan gambarlah kurva mulus XT. Tunjukkanlah waktu atau selang waktu ketika A kelajuan terbesar, B kelajuan terkecil, C kelajuan 0, D kelajuan konstan, E percepatan positif, dan F percepatan negatif. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 35 halaman 49. Sesuai dengan ilustrasi pertanyaan tersebut, maka dapat kita ketahui, kita buat tabelnya seperti ini. Untuk yang atas itu waktu dengan satuannya sekon, ada 0, 1, 2, sampai 11. Yang di bawahnya ini adalah jarak dengan satuannya meter. Nah, pertanyaannya yaitu kita disuruh buat kurva mulus dan juga kecepatan maksimal, kecepatan minimal, kecepatan pada saat 0, kecepatan konstan, percepatan bernilai positif, dan percepatan bernilai negatif. Nah, untuk mencari percepatannya, kita gunakan rumus jarak terhadap waktu. Ini sebagai acuan kita. Maka, kita masukkan semua nilai ini satu persatu, didapatkan seperti ini percepatannya pada masing-masing. Dapat dilihat. Nah, untuk menjawab yang percepatan max, kita lihat percepatan yang paling besar yaitu pada saat T sama dengan 4 sekon dan jaraknya adalah 65 meter. Maka percepatan yang didapatnya adalah 16,25 meter per sekon. Itu yang paling besar. Nah, kemudian percepatan minimalnya yaitu pada saat T sama dengan 7 sekon dan jaraknya adalah minus 30, maka didapat percepatannya yaitu minus 4,28 meter per sekon. Minus ini menandakan bahwa arahnya itu berlawanan. Pertanyaan yang C yaitu pada saat kapan percepatan ini bernilai 0. Dapat dengan jelas yaitu pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, maka V-nya sama dengan 0. Nah, pertanyaan yang D, kapan kecepatan konstan itu terjadi? Nah, perlu diingat, kecepatan konstan terjadi apabila percepatan bernilai 0. Maka, percepatan bernilai 0 yaitu pada saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Maka didapat percepatan konstannya tersebut seperti ini. Nah, pertanyaan yang E adalah tentukan percepatan positif. Nah, percepatan positif dapat dilihat pada saat X-nya ini bernilai positif juga, tidak negatif. Jadi, percepatan positif itu dimulai dari sini
hingga ke sini. Itu bernilai positif. Sedangkan percepatan bernilai negatif itu ketika jaraknya ini juga bernilai negatif, maka hasil percepatannya nanti adalah negatif. Nah, ini dia. Ini bernilai negatif. Oke, baiklah, kali ini kita akan menggambar kurva mulusnya. Untuk X, ini adalah jarak. Kita letak pada satuannya itu meter. Kita letak di sini. Nah, pada bagian ini adalah untuk waktu, satuannya adalah detik. Dari tabel yang kita lihat tadi, pada saat jarak 0, waktunya juga 0, maka di sini titiknya. Pada saat jaraknya 5 meter, waktunya adalah 1 detik, maka di sini. Pada saat jaraknya itu 15 meter, waktunya 2 detik, maka di sini. Begitu pula selanjutnya, ini dia pada saat 45, pada saat 4, pada saat 7 detik, jaraknya minus 30, titiknya di sini. Pada saat 8 detik, jaraknya minus 50, titiknya di sini. Pada saat 9 detik, jaraknya juga minus 50 meter, dia di sini titiknya sejajar. Pada saat 10 detik, jaraknya 55. Pada saat 11 detik, jaraknya 55 juga. Maka dapat kita gambarkan kurvanya, yaitu dari sini menuju ke sini, naik, lalu turun, menuju ke 7, lalu sejajar 89, turun 10, dan sejajar dengan 11. Inilah kurva mulusnya. Soal halaman 201 nomor 16. Seorang bermassa 80 km menaiki tangga sampai ketinggian 5 meter. Berapakah pertambahan energi potensial orang tersebut? Nah, selanjutnya saya akan menjawab nomor 16 halaman. Dari ilustrasi pertanyaan tadi, maka dapat kita ketahui massa sama dengan 80 km. Ketinggiannya adalah 5 meter. Yang ditanya yaitu energi potensial, EP. Nah, untuk menjawab energi potensial, dapat kita gunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H, di mana G ini adalah kecepatan gravitasi sebesar 9,8 meter per sekon. Kemudian kita masukin angkanya. Massanya 80 kilo, kecepatan gravitasinya 9,8 dikali tingginya 5 meter. Maka nolnya kita coret sama koma untuk mempermudah. Hasilnya adalah 3.920 joule. Jadi energi potensialnya sebanyak 3.920 joule. Baiklah, sekian video penjelasan dari tugas saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan untuk yang melihat video saya, semoga mengerti apa yang saya jelaskan dan mendapatkan ilmu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Riko selaku guru pembimbing dosen fisika. Assalamualaikum.